Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Kemah, NIM 19108249006 dari Universitas Negeri Yogyakarta, kelas 4G. Baik, pada hari ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan hasil karya saya ini, yaitu sebuah media pembelajaran berupa Big Book. Jadi, saya ingin menjelaskan kepada peserta didik berkaitan dengan hasil media pembelajaran yang akan saya buat ini. Namun sebelum itu, saya ingin meminta maaf kepada Ibu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran literasi, karena memang dalam pembuatan atau mungkin dalam proses pembuatan video media pembelajaran ini, saya sangat kesusahan mencari siswa atau responden dari media ini. Jadi kemarin itu saya baru datang dari NTT, datang ke Malang. Jadi karena memang saya baru di sini, jadi sangat kesulitan mencari siswa atau peserta didik. Jadi ketika saya menjelaskan ini, anggap saja yang di depan saya adalah peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Baik, pada pagi hari ini ya, Bapak akan menjelaskan mengenai sebuah media pembelajaran, yaitu media Big Book. Jadi intinya pada pagi hari ini kita akan bercerita ya, kita akan bercerita sebuah cerita yang berjudul Indahnya Desaku ya. Namun sebelum itu, adik-adik sekalian, pasang mata dan telinga baik-baik, dengarkan baik-baik, dan simak dengan baik pula. Oke, mari kita mulai ya. Judulnya adalah Indahnya Desaku ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Alan Sanjaya. Jadi namanya Alan Sanjaya. Umur saya 9 tahun dan sekarang saya sudah kelas 3 SD. Jadi dia sekarang sudah kelas 3 SD. Saya adalah murid pindahan dari Kota Ruteng yang dipindahkan ke Benteng ya. Kali ini saya akan menceritakan kegiatan yang paling menyenangkan selama saya berada di Benteng. Oke, lanjut ke bagian 2 ya. Sebentar. Oke, yang kedua ini ada gambar apa? Iya, gambar perdesaan ya. Oke. Ini adalah desa tempat saya tinggal sekarang. Jadi dia berasal dari kota, dan ini gambar tersebut tadi adalah gambar tempat dia tinggal. Aku tinggal bersama kakek dan nenek di sini. Ya. Pertama pindah dari kota, aku selalu menangis karena kesepian, dan yang paling menyedihkan adalah aku tidak punya teman sama sekali. Ya. Aku merasa sangat asing di rumah kakek dan nenek. Aku dipindahkan ayah dengan alasan karena di sini sekolah masih tatap muka, tak seperti di rumah yang sekolah hanya dari kamar saja. Jadi kayaknya dia kalau di kota dia melakukan pelajaran online. Nah, tapi kalau di desa masih tatap muka karena mungkin jauh dari virus corona ya. Oke, lanjut ke gambar berikut. Oke, ini ada gambar rumah. Mari kita lihat ini rumah siapa ya. Ini adalah rumahku di kota. Oh, jadi ini rumahnya ya, rumah pertamanya. Rumahnya sangat besar, namun hanya ditinggal ibu dan kakak saja. Ayah sering tidak di rumah karena harus bekerja di luar kota. Ya. Dulu sebelum virus corona, aku juga tinggal di sana. Namun karena virus ini, ayah memindahkanku ke desa Benteng, tempat di mana kakek dan nenek tinggal. Ayah bermaksud agar aku tetap bisa seperti sekolah seperti biasa.
ya. Jadi dia tetap datang ke kelas dan mendengarkan pembelajaran. Oke, selanjutnya, wih, ada yang sedang main HP nih. Mari kita lihat. Di kota, kegiatanku sehari-hari hanya main game, ya. Jadi kegiatannya hanya main game. Ayah dan ibu sering memarahiku karena kelamaan main game. Bahkan aku sering tidur lama karena main game. Esoknya aku molor dan sering terlambat untuk ke sekolah. Aku semakin menjadi-jadi setelah sekolah di rumah. Aku sering tidak mengerjakan tugas sekolah. Kata ibu, aku dipindahkan ke rumah nenek karena sering main game. Oh, jadi itu alasannya dia pindah ke desa. Karena memang dia sering main game online. Oke, mari kita lihat gambar selanjutnya. Wih, ada gambar orang yang sedang, apa ini? Yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Oke, mari kita lihat. Hari pertama di benteng, aku diajak kakek untuk mencari kayu bakar di hutan. Ya, jadi kakeknya mengajak si Alan ini untuk mencari kayu bakar di hutan. Dalam perjalanan, aku sangat bahagia. Pemandangan alam desa sangat berbeda jauh dengan kota. Di desa, udaranya sangat sejuk tanpa ada polusi udara. Airnya juga sangat jernih dan sangat dingin. Aku sangat terpesona dengan keindahan alam di desa. Oh, jadi dia mulai senang ya dengan situasi dan suasana atau alam dari desa kakek dan neneknya tersebut. Ya. Oke, mari kita lihat yang selanjutnya. Oke, ini ada kolam ikan sama 2 orang. Ya. Oke, mari kita lihat ini gambar apa sebenarnya. Hari kedua, aku diajak kakek ke kolam ikan miliknya. Ya, jadi gambar tadi, dia itu, si Alan ini, diajak sama kakeknya untuk pergi melihat ikan. Ya. Lagi-lagi, aku terpesona dengan keindahan alam selama perjalanan ke kolam. Ya. Kolamnya sangat indah, airnya juga sangat jernih, hingga ikan-ikan di dalam kolam sangat terlihat jelas oleh mataku. Ya. Hari itu, pikiranku jadi berubah. Ya. Sejak saat pertama, aku tidak suka tinggal di desa. Namun, kini aku malah lebih suka tinggal di desa dan tak mau balik ke kota. Oh, jadi dia balik dia sudah nyaman tinggal di desa atau di tempat tinggal kakek dan neneknya. Oke, mari kita lihat gambar yang berikutnya. Oke, ini ada gambar sawah ya. Oke, mari kita lihat. Seminggu setelah itu, aku diajak lagi oleh kakek untuk pergi ke sawah, ya. Jadi seminggu setelah diajak pergi ke kolam itu ya, kakeknya mengajak si Alan ini untuk pergi ke sawah, ya. Aku sangat senang karena sejak kecil aku hanya melihat sawah di televisi. Oh, jadi memang dari kecil si Alan ini tidak pernah melihat sawah secara langsung, ya. Oke. Pemandangan sawah sangat indah, lebih dari yang aku lihat di televisi, ya. Aku begitu bahagia dalam hati, aku sangat bersyukur. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Oke, mari kita lanjut lagi. Jadi dia sangat bersyukur dengan pemandangan alam, ya, yang ada di persawahan tersebut. Oke, mari kita lihat. Oh, ini apa nih? Permainan gasing. Mari kita lihat isinya apa. Aku dikenalkan dengan anak-anak lain oleh kakek. Oh, jadi kakeknya mulai mengenalkan Alan ini dengan teman-teman, dengan anak-anak komplek lainnya. Ya. Aku diajak main oleh teman-teman dan kami pun main gasing bersama. Oh, jadi gambar yang tadi mereka itu sedang main gasing, ya. Aku kembali teringat saat di kota. Aku tak memiliki teman sedikit pun karena aku lebih sibuk dengan game onlineku, ya. Jadi tahu apa penyebabnya? Dia
nggak punya teman? Ya karena memang dia seharian hanya main game online. Ya. Namun di sini aku baru menyadari ternyata memiliki teman lebih menyenangkan dibanding game online. Ya, jadi dia sangat merasa bersyukur. Ternyata punya teman itu lebih enak, ya, lebih menyenangkan daripada game online-nya. Ya. Oke, gambar yang berikut. Ini ada anak-anak yang berenang di sungai. Oh ya, aku lupa ngenalin temanku. Nama teman-teman baruku yaitu Dika, Dini, Rina, dan Harun. Ya, jadi itu nama-nama temannya ya. Hari ini kami mandi di sungai dekat desa. Airnya sangat-sangat bersih loh dan sangat dingin. Kami pun mandi di sana dan bermain air dengan teman-teman. Ya. Oke, yang terakhir ada ya, si Alan ini kayaknya sedang belajar ya. Harus tulisan bajunya I love you. Mungkin dia mencintai belajar ya. Oke. Mari kita lihat. Banyak hal baik yang kudapatkan sejak aku tinggal di desa. Ya. Aku mulai bisa belajar dengan giat dan melupakan game online ku. Oh, jadi dia sekarang melupakan game online-nya ya. Ternyata banyak hal lain yang lebih menyenangkan daripada game online. Ya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Aku bahagia berada di desa. Selesai. Jadi, adik-adik, inti dari cerita ini adalah memiliki banyak teman itu sangat-sangat baik. Ya. Gunakan masa kecilmu dengan hal-hal yang menyenangkan, bermain dengan teman-teman, ya. Mungkin sejak kecil jangan terlalu banyak main handphone atau media sosial, ya. Mungkin itu saja pesan dari cerita ini. Jadi dia sangat bersyukur, ya. Ternyata lebih banyak yang lebih menyenangkan dari hanya game online. Mungkin itu saja yang Bapak jelaskan dari inti cerita ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian.